Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 2402095010045. Pada video ini, saya akan membahas atau mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 4 nomor soal, di mana yang pertama langsung saja yaitu mengenai kasus sistem data buku perpustakaan. Nah, pada yang pertama, di mana ketentuan soal yang pertama ini, ketentuannya yaitu membuat package yang pertama com.uas.perpustakaan, kemudian membuat kelas buku, dan juga membuat atribut yaitu judul dan penulis. Kemudian ada metodenya itu adalah metode tampil. Kemudian input datanya itu menggunakan scanner, dimana untuk menampilkan data buku. Nah, adapun yang pertama yaitu pada kelas buku, di mana atribut yang digunakan itu ada judul dan juga penulis, di mana atribut ini digunakan untuk menyimpan data buku. Kemudian saya membuat metode tampil, di mana yang berfungsi untuk menampilkan data buku ke layar. Nah, jadi selanjutnya pada main buku, kelas main buku, di mana program ini saya membuat objek scanner sesuai ketentuan. Kemudian saya membuat objek buku. Kemudian untuk menginput judul dan juga menginput nama penulis, dan menampilkan datanya menggunakan metode tampil. Adapun output yang dihasilkan yaitu seperti ini. Di sini kita memasukkan sendiri judul buku dan juga penulisnya. Kemudian outputnya akan seperti ini. Selanjutnya soal nomor 2, di mana kasusnya yaitu sistem data mahasiswa dan nilai. Nah, adapun ketentuannya yaitu membuat package com.campus.model dan juga package com.campus.service. Nah, ada 3 kelas yang digunakan. Yang pertama itu mahasiswa, kemudian nilai service, dan juga main. Selanjutnya pada kelas nilai service. Nah, pada bagian ini saya memisahkan proses pengolahan nilai ke dalam kelas service, nilai service, agar programnya itu lebih rapi dan sesuai dengan konsep OOP, yaitu memisahkan data dan proses. Kemudian adapun pada kelas nilai service ini, saya menggunakan metode hitung grade.
Nah, adapun yang pertama yaitu kelas mahasiswa.java, di mana pada kelas mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa. Nah, adapun atribut yang digunakan yaitu nama dan juga nilai. Jadi konsep yang digunakan di sini adalah encapsulation, di mana melalui atribut pada objek mahasiswa. Nah, selanjutnya pada kelas nilai service.java, di mana dalam kelas ini saya menggunakan memisahkan proses nilai service dengan kelas mahasiswa agar programnya itu lebih rapi dan sesuai dengan konsep OOP, yaitu memisahkan data dan proses. Jadi pada kelas ini digunakan logika if else, dimana jika nilai mahasiswa lebih atau sama dengan 80, maka hasilnya adalah nilai yang keluar adalah A. Kemudian jika nilai lebih atau sama dengan 70, maka hasilnya adalah B. Dan jika nilai lebih dari atau sama dengan 65, maka hasilnya adalah C. Dan selain itu, atau di bawah dari 80, 70, dan 65 itu hasilnya adalah D. Nah, adapun output hasilnya seperti ini. Selanjutnya soal ketiga yaitu mengenai sistem transaksi toko, di mana pada soal ketiga ini diminta membuat package, yaitu yang pertama com.toko.model, yang di dalam package ini terdapat kelas produk.java, kemudian ada package com.toko.service, di mana dalam package ini ada kelas transaksi.java. Nah, yang pertama untuk kelas produk, di mana terdapat dua atribut, yaitu nama dan harga. Nah, pada soal ini juga diminta untuk menggunakan modifier yang berbeda, ada public dan ada privat. Kemudian digunakan juga getter dan setter. Nah, untuk kelas produk di sini saya menggunakan access modifier private agar data itu lebih aman. Kemudian saya menggunakan getter dan setter untuk mengambil dan mengubah nilai atribut. Nah, penggunaan private ini bertujuan untuk menerapkan encapsulation agar atributnya tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Oleh karena itu digunakan getter dan setter. Kemudian selanjutnya pada kelas transaksi, di mana berisi metode hitung total. Yang dimana logika perhitungannya itu totalnya sama dengan harga dikalikan dengan jumlah. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan harga produk dan jumlah barang yang dibeli. Nah, adapun outputnya itu seperti ini. Nah, output yang dihasilkan itu seperti ini.
Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu kasusnya aplikasi desktop input data produk. Nah, di mana terdapat kelas produk service, dan kelas mainframe. Dan juga terdapat 3 package. Yang pertama itu com.app.model, yang kedua com.app.service, dan juga com.app.view. Nah, program ini menggunakan Java Swing. Nah, program ini menggunakan Java Swing untuk membuat tampilan antarmuka. Nah, yang pertama untuk kelas mainframe, di mana kelas mainframe ini saya menggunakan Java Swing, yang dimana mainframe ini berfungsi sebagai tampilan utama agar user ini dapat berinteraksi langsung dengan program melalui form. Nah, selanjutnya pada kelas product service, di mana kelas service ini digunakan untuk memproses data dari produk. Nah, tujuannya agar logika program ini tidak ditulis langsung pada tampilan GUI-nya, sehingga program lebih terstruktur. Nah, konsep yang digunakan itu terdapat metode hitung diskon. Seperti ini. Nah, konsep yang digunakan itu terdapat metode hitung diskon. Dan pada kelas produk terdapat 2 atribut, yaitu nama dan harga. Dan digunakan metode tampil data untuk menampilkan output dari nama dan juga harga. Nah, adapun output yang dihasilkan yaitu outputnya seperti ini. Nah, akan menghasilkan harga diskonnya. Nah, outputnya akan seperti ini, di mana menampilkan nama produk dan juga harga serta harga diskon. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.